Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Lebih dari 600.000 masyarakat kunjungi Ragunan pada periode Nataru 2026. Sebagian besar adalah pengunjung yang membawa keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi primadona wisata bagi masyarakat Jabodetabek. Puncak keramaian terjadi pada 1 Januari 2026, yaitu mencapai 113.000 pengunjung per harinya. Lonjakan pengunjung ditunjang dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau, Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Serta adanya Night at Ragunan Zoo yang menambah daya tarik masyarakat dari berbagai usia. Tidak hanya Ragunan pemirsa, dunia fantasi Ancol juga masih jadi destinasi favorit pengunjung yang berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Pengunjung tak hanya berasal dari Jakarta, antusias menikmati serunya wahana Dufan bersama keluarga. Data pengelola pengunjung per pukul 10 pagi tercatat ada sebanyak 1.000 orang. Angka ini akan terus bertambah hingga sore nanti. Banyaknya wahana menjadi daya tarik sendiri yang diminati oleh pengunjung. Mulai dari wahana ekstrim seperti tornado, otak-anting, kora-kora hingga wahana kids friendly seperti istana boneka. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah suasana tempat wisata di Jakarta di akhir pekan hari ini pemirsa? Sudah ada jurnalis Ayus Dilami Aulia di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan dan Nata Armam di dunia fantasi Ancol Jakarta Utara. Kita ke Dilami terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi dan selamat siang Dilami. Seperti apakah pengunjung keramaian di Ragunan pada hari ini, apakah makin membludak di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, semakin siang semakin banyak pengunjung di kawasan Marga Satwa Ragunan ini. Artinya pada periode Nataru 2026 Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona dari masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya. Bahkan per Nataru 2026 ini tercatat lebih dari 600.000 pengunjung yang datang ke Ragunan dan puncaknya ada di tanggal 1 Januari 2026 mencapai 113.000 pengunjung. Artinya antusiasmenya sangat tinggi. Pengunjung ini memang kebanyakan keluarga yang membawa anak-anak untuk memperkenalkan dan juga melihat berbagai jenis satwa mulai dari harimau, gajah, jerapah hingga berbagai reptil yang ada di sini. Kemudian di Ragunan juga tersedia Night at Ragunan Zoo yang kalau kata Humas ini semakin meningkatkan jumlah antusiasme pengunjung di malam hari maupun di pagi hari ya, karena Night at Ragunan Zoo ini tersedia pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore hingga 10 malam. Nah, tiketnya terjangkau. Kalau untuk masuk Ragunan hanya di Rp4.000 dan untuk anak-anak di Rp3.000. Nah, kemudian Pram dan juga pemirsa jangan lupa kalau sedang berwisata membawa jas hujan dan payung karena cuaca di Ragunan sejak tadi pagi sempat diguyur hujan deras. Kemudian Pram dan juga pemirsa, satu pantun untuk Anda dan juga pemirsa, jalan-jalan beli ikan kalau liburan ya ke Ragunan. Kembali ke Anda Pram. Baik, Dilami di Ragunan pemirsa, kita bergeser pemirsa ke dunia fantasi Ancol. Sudah rekan kami Nata Arman di sana. Ya, selamat siang Nata. Wahana apa yang jadi favorit warga dan antrian panjangnya di mana saja di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, benar sekali bahwa untuk wahana yang menjadi favorit atau yang paling panjang antriannya adalah di kora-kora. Seperti Anda saksikan juga Pram di belakang saya ini antrian cukup panjang sekali, bahkan mengular hingga luar-luar. Dan saya pun akan mengajak Anda dan juga juru kamera Rama Romadona untuk melihat secara langsung seperti apa keramaian yang ada di wahana kora-kora ini. Nah pemirsa, inilah bentuknya, yang mana untuk dari data sendiri pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 ini masyarakat atau wisatawan sudah berkumpul di depan pintu masuk Dufan meskipun belum dibuka, dan tercatat sudah ada 1.000 lebih pengunjung yang memadati kawasan Dufan untuk bisa berlibur ke sini, sehingga memang ini pun angkanya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, terutama nanti ketika siang hari maupun ketika sore hari. Dan memang
Selain itu juga ditambah lagi didominasi dengan anak-anak, kemudian juga remaja bersama dengan keluarga. Ini pun ada penawaran-penawaran yang menarik seperti harga tiket yang terdapat diskon. Jika harga normal kita bicara ini di angka 389.000, kemudian untuk paket promo keluarga ini di angka Rp320.000. Dan saya pun akan mencoba bertanya kepada salah satu dari pengunjung yang ada di sisi sebelah kanan saya. Halo, selamat siang, Mas, Mbak. Halo, Mas, Mbak. Ya, malu-malu ternyata pemirsa. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bertanya lagi ke Mbak yang ada di sebelah sini. Halo, selamat siang, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Halo, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Dari mana asalnya? Oh, Namanya siapa? nama saya Tata Maharani Oke, dari mana asalnya? dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, ini kesini sama siapa? Sama kakak saya Oh, berdua aja nih berarti. Iya. Beli tiketnya secara online atau langsung? online. Online. Berapa harganya? Berapa? 300 kayaknya. 300. Pakai promo nggak? Pakai kayaknya sih dari otak. Oke. Nah, ini gimana nih dengan keramaian yang begitu padat? Ini kan bisa memakan waktu hampir sekitar 30 menit lah untuk satu wahana. Habis ini kira-kira mau kemana lagi? Ya, saya ikut aja. Oh, adanya aja ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat menikmati wahana. Ya, itulah pemirsa perbincangan saya dengan salah satu dari masyarakat yang antusias untuk mengisi liburan di akhir momen libur Nataru 2025-2026, dan tentunya di sini karena sudah ramai sekali, diprediksi pada sore hari dan juga malam hari ini akan semakin bertambah karena mengingat untuk jam operasional sendiri dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Sementara saya kembali kepada Anda di studio, Pram. Iya, Nata Arma melaporkan langsung dari dunia fantasi dan tadi Dilami Aulia langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya Ragunan dan Dufan pemirsa, planetarium kini juga jadi wisata primadona keluarga dan pelajar untuk menghabiskan libur akhir tahun. Hingga kini penjualan tiket online planetarium hingga tanggal 18 Januari sudah habis terjual, bahkan pengunjung harus antri sejak pagi. Dan berikut kita simak bersama laporan selengkapnya dari jurnalis iNews Kea Dea Rosa dan juru kamera Seto Pratomo dari Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pemirsa, beginilah suasana terkini di Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Masyarakat masih sangat antusias untuk melihat beragam tata surya dan juga tentunya belajar mengenai tata surya. Di samping kanan saya sudah ada warga yang hari ini menonton. Halo semuanya. Begitu antusias mereka untuk menonton planetarium ataupun tata surya hari ini. Dan ini adalah show pertama yang akan dimulai pukul 10 pagi dan setiap harinya planetarium akan mengadakan 4 show dari jam 10 hingga show terakhir pukul setengah 7 malam. Dan kita akan mewawancarai salah satu pengunjung yang hari ini berkesempatan untuk menonton di planetarium dan antusiasmenya seperti apa. Halo Ibu, Ibu boleh tahu antri dari jam berapa nih Bu untuk nonton hari ini? Dan Pagi, iya kita keluar dari rumah tuh habis subuh. Masya Allah, anunya ya antrinya Masya Allah banget dari setengah 6 pagi. Dan kenapa nih Bu milih planetarium nih Bu untuk datang bersama cucu mungkin atau anak ya? Karena jaraknya lebih dekat, juga lebih murah, mengedukasi juga kan anak-anak dalam masa liburan gitu. Ibu, selamat menonton ya Bu, semoga menyenangkan hari ini, selamat liburan juga. Nah itu dia pemirsa, jadi memang untuk tiket on the spot itu tersedia setiap satu sesi hanya 90 tiket dan 10 tiket diantaranya untuk teman-teman difabilitas dan juga teman-teman VVIP. Dan untuk pembelian tiket saya sarankan untuk membeli secara online sebab untuk menghindari antrian yang mengular dan juga untuk antrian yang mengular ini juga dari pukul setengah 6 pagi. Namun untuk teman-teman yang ingin menonton di planetarium, saya informasikan bahwa tiket online hingga tanggal 18 sudah habis. Jadi sedikit tips dari saya untuk membeli tiketnya jauh-jauh hari untuk menonton di planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.